Mes Hilhers konfirmasi kondisi, Jepang kasih kabar mengejutkan, tim Kehil, warga Australia ingin Indo keempat besar, yah, hari demi hari menjelang laga melawan Jepang dan Arab Saudi publik tanah air rasanya makin dibuat deg-degan, karena apapun yang terjadi Indonesia harus bisa mengamankan setidaknya 4 poin dari 2 laga tersebut, jika ingin menjaga asa masuk 4 besar, jelas ini bukanlah sesuatu yang gampang mengingat kualitas lawan yang dihadapi adalah 2 tim yang secara histori adalah langganan Piala Dunia, dan sejatinya kecemasan publik bertambah nyata setelah kemarin Mes Hilhers diduga mengalami cedera hamstring, sehingga harus ditarik keluar lebih cepat kala berhadapan dengan William. Meskipun begitu masih ada kemungkinan Mes Hilhers tetap akan tersedia di laga melawan Jepang dan Arab, terlebih ia sendiri juga sebelumnya bertekad akan memberikan yang terbaik agar Indonesia bisa jadi tim yang konsisten lolos Piala Dunia. Sementara itu Jepang sendiri memberikan kabar mengejutkan ketika mantan pelatih mereka Takeshi Okada yang merasa cukup khawatir dengan pertandingan melawan Indonesia, ditambah ada juga legenda timnas Australia yang secara tegas memuji setiap progres dari timnas Indonesia, dan ia juga menjabarkan kalau sekarang ini publik Australia lebih ingin Indonesia jadi tim yang masuk ke 4 besar bersama mereka, Jepang dan Arab, dibanding Bahrain yang kontroversial ataupun China yang menurut publik Australia enggak akan bisa berbuat banyak. We're all adequate graduates, hearts full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop off. PSSI saat ini memastikan jika Indonesia harus bisa lolos 4 besar, di mana Pak Erik Solah memberikan penegasan yang ditekankan kepada Shin Tae-yong. Tentu saja hal tersebut merupakan sesuatu yang lumrah diucapkan oleh Ketua Federasi kepada pelatih kepala terkait target yang ingin dicapai, sebab bagaimanapun PSSI sendiri sudah mensupport habis-habisan agar gimana caranya timnas Indonesia tidak cuma menjadi tim pelengkap di round 3 ini, mulai dari naturalisasi dilakukan sangat cepat, sampai hal-hal non-teknis seperti akomodasi dan lain-lain. Pokoknya totalitas PSSI dalam mensupport timnas Indonesia untuk bermain sungguh sangat luar biasa, maka sekali lagi wajar kalau Pak Erik dalam tanda kutip mengultimatum Coach Shin, terutama soal laga melawan China kemarin, di mana Indonesia harus menyerah 2-1, suka tak suka pada akhirnya kita memang harus move on dari 2 hasil tak memuaskan di bulan Oktober, karena secara poin antara peringkat 2-6 jaraknya itu cuman beda tipis, tapi secara hitung-hitungan semua tim, entah itu Australia, Arab, Indonesia, Bahrain, dan bahkan China, masih punya kesempatan yang sama untuk berada di 4 besar. Bagi Indonesia sendiri tentu targetnya adalah mengunci posisi 4, dan sebenarnya itu adalah hal yang paling realistis yang ada untuk saat ini, hanya saja melihat laga di bulan November ini, yang mana Indonesia harus melawan Jepang dan juga Arab, pastinya target itu tidak akan diraih dengan mudah, terutama sudah pasti melawan Jepang, yang semua orang tahu ini tim sampai sekarang jadi yang paling keren di kualifikasi. Bayangin saja sejak masih di round 2 sampai round 3, Jepang ini sama sekali belum pernah kalah, dan hebatnya gawang mereka baru jebol sekali, itu pun berasal dari gol bunuh diri pemain mereka sendiri kalah bersua Australia, maka tidak heran jika semua sepakat kalau ibarat kita bisa dapat 1 poin saja dari Jepang itu adalah sebuah hal yang dirasa sangat amat, dan cukup untuk jadi modal penting buat melawan Arab di laga selanjutnya. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get Video. Melihat segala faktor yang ada, wajar jika publik tanah air merasa sangat khawatir, apalagi setelah mengetahui kabar kalau Mes Hilhers mengalami cedera hamstring di pertandingan 20 melawan William,
Nah, yang bikin deg-degser adalah info dari akun fanbase FC20 bernama 20 Insight yang membenarkan kabar soal cederanya Miss Hilhers. Kalau Miss ini sampai cedera itu akan jadi kehilangan yang besar bagi timnas Indonesia. Akan tetapi Miss sendiri diketahui merasa baik-baik saja, walaupun pihak klub masih menunggu observasi lebih lanjut dari tim dokter. Tentu bagi Miss ia sangat bertekad memberikan segalanya buat timnas Indonesia, dan ia pun menegaskan kalau ia sangat berambisi membawa Indonesia rutin lolos ke Piala Dunia. Aku berharap bisa meningkatkan level permainanku, dan bisa berkontribusi banyak pada hasil yang ingin dicapai. Dengan tim saat ini kupikir kami punya peluang bagus untuk lolos ke Piala Dunia. Itulah tujuan kami dan akan kami upayakan dalam jangka panjang. Saya harap kami akan menjadi tim yang selalu lolos ke Piala Dunia, ucap bek berusia 23 tahun tersebut dikutip dari Espan. Di sisi lain menatap laga melawan Indonesia, Jepang diketahui mempunyai kabar yang cukup mengejutkan bagi publik mereka sendiri, di mana hal itu disampaikan oleh mantan pelatih legendaris mereka Takeshi Okada, pria yang pernah memimpin Jepang di Piala Dunia 1998 dan 2010 tersebut, merasa timnas Indonesia sangat mungkin untuk memberikan perlawanan ketat meskipun dalam hatinya Takeshi Okada ingin timnas Jepang menang 2-0, namun sosok berusia 68 tahun tersebut merasa timnas Indonesia bisa saja menahan Samurai Biru 0-0. Jujur pertandingan Jepang berikutnya di Indonesia membuat saya khawatir. Sekarang Indonesia sudah makin kuat dan makin bagus. Sebagai orang Jepang saya berharap Jepang menang 2-0, tapi laga nanti mungkin saja berakhir 0-0. Selain itu saya pernah menjabat sebagai wakil ketua Asosiasi Sepak Bola Jepang, jadi saya punya tanggung jawab juga kalau Jepang kalah, ucap Okada dikutip dari Nikkei Sport. Sementara itu melihat persaingan yang ketat di grup C, membuat legenda timnas Australia Tim Cahill merasa cukup risau, sebab bagaimanapun segala hal masih bisa terjadi, kendati ia sangat optimis negaranya akan kembali tampil stabil seperti Australia yang biasanya. Namun dalam hal ini Cahill sendiri mengakui kalau ia cukup jadi salah satu orang yang intens memantau perkembangan timnas Indonesia, dan ia pun berharap di round 3 ini Indonesia bisa meraih hasil terbaik. Bahkan menurut Cahill ketimbang Bahrain ataupun China, publik Australia benar-benar berharap Indonesia menjadi salah satu tim yang berhasil lolos dari grup ini, yang mana itu artinya sebagian besar dari mereka ingin setidaknya Indonesia mengunci posisi 4, dan memang bukan rahasia lagi meskipun di atas lapangan hubungan kedua tim seringkali panas, tapi di luar lapangan nyatanya adem-adem saja tidak baperan, di mana itu sebelumnya juga pernah terjadi di kualifikasi Piala Asia U17, ketika publik Australia berharap Indonesia bisa lolos bersama timnas mereka, dan menyingkirkan tim-tim seperti Bahrain ataupun Qatar yang memang terkenal licik. Hal yang menyenangkan adalah melihat kinerja tinggi, mereka harus bangga karena perkembangan sepak bola di Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam memimpin sepak bola di Indonesia. Liga adalah poin yang sangat bagus untuk Indonesia karena memiliki penggemar yang bersemangat, dan para pemain muda yang bagus, tetapi pada saat yang sama banyak pemain yang bermain di Belanda dengan darah Indonesia yang sekarang bermain untuk timnas Indonesia. Ini bukan seperti sepak bola pada zaman saya dulu, ini gila, tapi ini akan menjadi lebih baik, setidaknya dalam 5 tahun ini akan menjadi besar. Saya tidak tahu apakah ini akan menolong liga lokal, tapi mereka berinvestasi, mereka melakukan hal besar dengan banyak pemain muda, ucap pria 44 tahun tersebut. Terlepas dari apapun, yang terpenting tetap semangat buat semua elemen timnas Indonesia, dan buat para pemain sehat-sehat karena gimana pun negara sangat membutuhkan tenaga kalian. Teruslah berusaha tampil konsisten di klub masing-masing, entah itu yang abad ataupun yang main di Liga 1. Lalu untuk Coach Shin, kami percaya jika Coach bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia, karena peluangnya masih besar, turunkan skuad terbaik yang dirasa 100% benar-benar siap sesuai dengan taktik yang ada. Dengan begitu mudah-mudahan Indonesia setidaknya bisa mengamankan posisi 4, dan berjuang di round keempat untuk mengamankan 1 tiket lolos ke Piala Dunia. Sekali lagi yang terpenting main dengan disiplin, efektif, dan fokus, insya Allah hasil baik itu akan ada.